يا ربي بالمصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya salawat beriringkan salam yang tidak pernah bosan kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu doa pendek yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Seringkali doa ini disebut sebagai doa sapu jagat, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi muslim. Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita untuk meraih tujuan jangka panjang, yakni akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kedua tujuan ini, Islam mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana si kaya harus membantu yang miskin, bagaimana si miskin berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi yang lain. Kelihatan nilai keseimbangan tersebut. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda, bagaimana yang muda menghormati yang lebih tua, bagaimana tuan rumah menghormati tamu, bagaimana tamu menjadi orang yang tahu diri. Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan. Jadi seakan ini dunia, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal kau di dunia ini. Tapi kalaupun kau gagal, kau kan masih punya akhirat. Karena kau punya akhirat, caramu untuk mencapai tujuan ini diwarnai oleh keyakinan adanya akhirat nanti. Inilah yang menyebabkan seorang muslim berbeda dengan yang lainnya. Ia tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Karena apa? Tidak suatu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak akan berakibat akhirat. Seorang muslim yang baik tentu yang pandai mencapai dua tujuan ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara Rasul pernah mengajarkan, bukan orang yang terbaik dari kamu orang yang hanya mementingkan kepentingan akhirat dengan menyia-nyiakan dunianya. Seperti juga bukan orang yang terbaik dari kamu orang yang hanya mementingkan kepentingan dunia dengan menyia-nyiakan akhiratnya. Tapi orang yang terbaik man jama'akuma, orang yang pandai menyatukan antara kepentingan dunia dengan keperluan akhirat nanti. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tujuan dunia bisa dicapai dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan nasib. Semakin banyak kita mempunyai ilmu, semakin mudah untuk meraih dunia. Atau semakin syarat kita dengan pengalaman, semakin mudah untuk meraih dunia. Atau karena faktor nasib, sehingga kita mudah untuk meraih dunia. Sedangkan untuk meraih akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai kedua tujuan ini, Allah memberikan alat. Apa alatnya? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 111 bisa kita lihat. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah.
Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya amwal dan anfus. Sekali harta dan diri sudah kita jual kepada Allah, maka tidak akan kita jual lagi kepada yang lainnya. Dengan kata lain, harta itu apa? Segala macam bentuk materi yang kita kuasai. Uang, tanah, kebun, dan lain sebagainya. Semua itu adalah harta. Sedangkan diri itu apa? Segala macam bentuk kekayaan yang ada dalam diri kita. Konsep, ilmu, pikiran, ide, wewenang, jabatan, kemampuan, skill, semuanya itu adalah anfus. Jadi untuk meraih tujuan jangka pendek, harta dan diri harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Untuk meraih tujuan jangka panjang, harta dan diri harus menopang jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan kalau kita ingin mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat jadikan dia sebagai alat, jangan jadikan dia sebagai tujuan. Sekali alat kita jadikan sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Begitulah sang waktu sering kali menggeser alat menjadi tujuan. Tujuan kita adalah kekuasaan, tujuan kita adalah kekayaan, tujuan kita adalah popularitas, tujuan kita adalah menghimpun segala macam bentuk kekuatan. Padahal semua itu hanyalah alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau alat kita jadikan sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Dan pada akhirnya kita akan terjerat kepada fata morgana. Kita sangka itulah tujuan hidup. Kita sangka kita telah sampai kepada titik yang kita tuju. Padahal semua itu hanyalah pandangan yang menipu saja. Dan kita akan terjerat dalam arus siklus yang berkali-kali diperingatkan di dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur, kamu telah celaka lantaran berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Karena itu, yang alat jadikanlah dia sebagai alat, dan tujuan jadikanlah dia sebagai tujuan. Berapa banyak pun harta yang kita miliki, dia cuma alat. Seberapa tinggi jabatan pun yang kita capai, dia cuma alat. Seberapa banyak pun ilmu yang kita kuasai, dia cuma alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kehilapan, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.